Video game biasanya ngambil setting fiksi, tapi nggak jarang juga ngambil dari mitologi, legenda, sejarah, atau cerita fiksi lain yang udah ada. Dan dalam video kali ini kami udah ngumpulin 7 karakter game yang diangkat dari mitologi sampai legenda. Gak perlu lama-lama intro, langsung aja yuk kita bahas. Mari kita mulai dengan Lady Dimitrescu dari Resident Evil Village. You escaped my little brother's idiot games, did you? Lady Dimitrescu digambarkan sebagai antagonis utama dari Resident Evil Village. Kalau di game, dia ini vampir yang suka menyedot darah sebagai konsumsi utamanya. Desain Lady Dimitrescu ini diambil dari 3 karakter baik nyata maupun mitologi atau fiksi. Tomonori Takano yang bertanggung jawab sebagai desainer karakternya menjelaskan dalam wawancaranya bersama IGN bahwa ia mendesain karakternya berdasarkan dari pembunuh berantai asli bernama Elizabeth Bathory, kisah fiksi mitologi Hachisakusama, dan karakter fiksi bernama Morticia Addams dari film The Addams Family. Kemiripan Lady Dimitrescu dengan Elizabeth Bathory terletak pada bagaimana ia sering menculik perempuan muda untuk diminum darahnya. Kalau Bathory kan dia menculik perempuan muda buat mandi darah perempuan muda biar awet muda. Terus tubuhnya diambil dari cerita fiksi mitologi Hachisakusama yang ada di internet. Hachisakusama ini hadir dari cerita fiksi mitologi yang kisahkan seorang hantu perempuan yang tingginya hampir 3 meter dan suka menculik anak kecil. Ciri fisiknya ya sama kayak Lady Dimitrescu ini, tinggi hampir 3 meter, pakai topi lebar berwarna putih dan gaunnya berwarna putih. Pas banget kan? Terus sifat karakternya terinspirasi dari Morticia Addams yang punya ton suara menggoda. Ya mirip karakter Femme Fatale gitu sih, dimana karakternya cantik, pintar, suka menggoda lawan jenis, tapi semua dilakukan demi tujuan utamanya sendiri. Makanya keberadaannya agak menggoda sih bagi sebagian orang, apalagi buat kaum Adam yang suka banget cewek yang lebih tinggi dari dia. Selanjutnya adalah Minotaur yang ada di banyak game, baik di Assassin's Creed Odyssey sampai Ragnarok Online. Minotaur adalah makhluk mitologi Yunani kuno yang digambarkan sebagai manusia berkepala banteng. Kalau di game, biasanya Minotaur itu bawa senjata ya, biasanya kapak atau palu gada. Singkatnya, karakter fiksi ini tercipta akibat kutukan dewa Poseidon kepada Minos, raja dari Pulau Kreta yang merupakan putra Zeus dan Dewi Europa. Ini karena Minos menyembunyikan banteng yang sebenarnya jadi persembahan pengorbanan untuk Dewa Poseidon. Nah, karena disembunyiin ini, Dewa Poseidon murka dan mengutuk istri dari Minos yakni Pasiphae. Pasiphae kemudian jatuh cinta dengan banteng tersebut, terus melakukan if you know what I mean. Dan dari hasil hubungan tersebut lahirlah Minotaur. Minotaur adalah gabungan dari nama Minos dan kata benda banteng, yang berarti bantengnya Minos. Di game, makhluk ini sangat kuat, karena dia punya kekuatan layaknya banteng yang beringas dan juga tubuh manusia yang kekar dan besar. Banyak cara buat ngalahin Minotaur, salah satunya dengan memanfaatkan gerakannya yang lambat atau memanfaatkan titik butanya, kayak nyerang dari belakang misalnya. Next adalah makhluk yang mungkin kalian kenal banget nih, namanya Baphomet. Baphomet ini muncul di beberapa game ya. 2 di antaranya adalah Shin Megami Tensei dan Persona. Dia juga muncul di game kayak Ragnarok Online, di mana dia jadi monster boss yang kelemahannya sihir petir. Wujudnya adalah kambing humanoid. Baphomet biasanya dikenal sebagai logo atau maskot satanisme kalau di dunia nyata. Tapi aslinya dia tuh makhluk fiksi yang termasuk sebagai salah satu imajinasi dewa pagan. Dewa pagan adalah salah satu produk cerita rakyat Kristen mengenai kaum pagan. Nama Baphomet sebenarnya adalah manipulasi dari kata Mahomet dari sebuah bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, kata Mahomet kemudian berubah menjadi Mamet, yang berarti berhala atau dewa palsu. Baphomet juga pernah dikaitkan dengan keyakinan yang salah dari sebagian umat Kristen di abad pertengahan, soal bagaimana para umat muslim menyembah Muhammad sebagai berhala. Keyakinan yang salah ini nggak ada dasarnya sama sekali, karena banyak kepercayaan mengadaptasi makhluk fiksi ini sebagai sesuatu yang berbeda-beda di masa lalu. Sekarang Baphomet dikenal sebagai makhluk fiksi yang biasanya jadi tokoh antagonis di film atau video game. Selanjutnya adalah karakter yang mungkin jarang kalian perhatiin, namanya Ku Kallen dari seri Shin Megami Tensei, Persona, Soul Hackers, sampai Devil Survivor.
Di semesta Shin Megami Tensei dan Persona, dia cuman persona dengan sprite, moveset, dan deskripsi yang cukup singkat. Tapi di Irlandia dia adalah legenda. Dia tuh pahlawan dan manusia setengah dewa di mitologi Irlandia. Ku Kallen sendiri artinya anjingnya Kallen. Nama aslinya adalah Setanta, yang kebetulan juga demon atau persona lain di Shin Megami Tensei maupun Persona. Di mitologinya dia dilatih oleh figur bernama Sketet, seorang figur yang ada dari legenda dan mitologi Skotlandia, yang lagi-lagi juga demon maupun persona di game buatan Atlus tersebut. Sketet juga seorang perempuan yang memberikan tombak legendaris padanya bernama Geibu. Ini adalah salah satu rahasia kenapa dia jadi kuat banget, selain dia manusia setengah dewa ya. Nama Ku Kallen datang dari peristiwa di mana dia sukses membunuh anjing ganas yang dipelihara oleh Kallen, seorang pandai besi. Di mana saat itu Raja Kongkobar mengundang Setanta dalam sebuah pesta yang diadakan oleh Kallen. Setanta saat itu menyanggupinya, namun datang terlambat. Nah, pas pesta dimulai, Kallen yang merasa semua tamunya sudah datang melepas anjingnya yang terkenal ganas buat melindungi mereka. Raja sendiri melupakan Setanta yang ia undang, dan saat Setanta datang terlambat, dia diterkam oleh anjing milik Kallen. Ngelawan dong, dan karena Setanta kuat banget, dia sukses membunuh anjing milik Kallen. Mengetahui hal tersebut, Kallen sedih banget, karena anjing kesayangannya mati dan menyisakan anak anjingnya yang masih kecil. Setanta lantas bernegosiasi dengannya untuk menjaga rumah Kallen sampai anak anjingnya tumbuh dewasa. Dari sini nama Ku Kallen yang artinya anjingnya Kallen diberikan padanya. Di nomor 3 ada karakter yang kalau semua orang kenalnya dari Genshin Impact, Paimon. Sebenarnya Paimon ini juga muncul di game buatan developer game lain, kayak Persona pertama, Devil Summoner, dan RF Online. Tapi siapa sih sebenarnya Paimon ini? Paimon atau yang dikenal dengan nama Raja Paimon adalah salah satu iblis dari kitab yang nggak tahu ini kitab beneran apa enggak, bernama Ars Goetia. Diceritain Paimon adalah salah satu iblis yang sangat setia pada bos besarnya, Lucifer, yang ceritanya sih dia malaikat tertinggi yang diusir dari surga. Paimon juga disebut sebagai salah satu makhluk dari buku sihir Lesser Key of Solomon yang ditulis sekitar abad ke-16 dan 17. Ini adalah buku yang dipercaya menjadi fitnah manusia atas kemampuan King Solomon atau Nabi Sulaiman dalam kepercayaan Islam dalam menundukkan bangsa jin dan setan di kerajaan megahnya. Di Genshin Impact, Paimon ini digambarkan sebagai karakter perempuan kecil yang melayang menemani player sekaligus jadi maskot gamenya. Sementara di Devil Summoner dan Persona pertama, Paimon digambarkan mirip dengan ilustrasi aslinya saat ia menunggangi unta. Di RF Online, Paimon adalah salah satu summon yang bisa disummon oleh kelas summoner di Rascora. Dia ditunjukkan sebagai kesatria dengan tombak dan perisainya yang akan berperan sebagai role tank summon di game ini. Oh ya, katanya sih Paimon ini juga ada di Final Fantasy 11, tapi saya nggak nemu sama sekali. Soalnya pas saya cari referensinya di Google, datanya selalu ngarahin ke Genshin Impact. Jadi mungkin kalian yang lebih tahu bisa sih ngasih penjelasannya di komentar. Next adalah Sun Wukong. Kita pakai nama aslinya dia aja ya. Soalnya di game, karakter ini beda-beda namanya. Kalau di game buatan Koei Tecmo di PS1, judulnya Sayuki Journey to the West, dia namanya Son Goku. Namanya diambil dari cara baca kanji Jepang dari Sun Wukong itu sendiri. Sementara kalau di game kayak Black Myth Wukong, dia disebut The Destined One. Sebenarnya Sun Wukong ini adalah karakter dari novel fiksi Journey to the West. Kalau di novel, Sun Wukong adalah murid dari pendeta Sanzang. Atau kalau di Indonesia nyebutnya Tong Sam Chong. Soalnya Indonesia umum pakai bahasa Cina logat Hokkien, jadi nyebutnya kayak gitu. Wukong diceritakan lahir dari batu dan jadi kera paling pintar dan kuat dari yang lainnya. Dia punya sihir yang bisa membuatnya berubah wujud menjadi apapun. Dia juga punya awan, jago ilmu bela diri, pokoknya sakti banget lah. Di Sayuki, Wukong masih ngikutin kodratnya itu, soalnya gamenya kan beneran ngambil cerita dari novel aslinya. Tapi di beberapa game lain kayak Monkey Magic, Enslaved Odyssey to the West, sampai yang terbaru Black Myth Wukong udah beda lagi. Soalnya kalian ngendaliin Wukong itu sendiri dan ceritanya udah beda lagi. Tapi dia tetap digambarin sebagai tokoh yang sangat kuat dan sakti sesuai dengan novelnya. Dan yang terakhir adalah Bahamut. Kalian kalau kenal makhluk ini di anime atau di game, biasanya dia digambarin sebagai seekor naga yang sangat kuat kan? Mungkin kalian yang main game kenalnya dari Final Fantasy, Grand Blue Fantasy, atau game RPG lainnya. Tapi aslinya Bahamut itu bukan naga loh.
Penggambarannya sebagai naga sebenarnya dimulai di permainan meja Dungeons and Dragons di tahun 1974. Bahamut di sini diambil dari sebuah mitologi Arab, di mana dia adalah seekor ikan raksasa yang menopang alam semesta termasuk bumi. Makhluk ini pertama kali muncul di teori buku karya kosmografer Persia bernama Zakaria Al-Qazwini. Dia percaya bahwa bumi itu ditopang oleh malaikat yang berdiri di atas batu permata, yang di bawahnya ditopang lagi oleh lembu kosmik yang gede banget. Terus di bawahnya si lembu ini ada ikan raksasa namanya Bahamut. Tapi di game, Bahamut ini diambil dari Dungeons and Dragons yang mendeskripsikannya sebagai naga. Dia awalnya dikenal sebagai Dragon King di buku Greyhawk Dungeons and Dragons. Tapi di tahun 1977, tepatnya di buku Monster Manual dari Dungeons and Dragons, dia akhirnya diberi nama Bahamut. Referensinya sih sama dari mitologi Arab tadi. Dan dari sini banyak game RPG yang mereferensikan Bahamut sebagai naga karena pengaruh dari Dungeons and Dragons ini. So itulah guys, 7 karakter game yang diangkat dari mitologi sampai legenda. Mana nih karakter game yang kalian tahu diangkat dari mitologi sampai legenda? Silahkan komen. Seperti biasa, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe atau donasi jika berkenan. Dan terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja video kali ini, see you on the next video and bye-bye.